Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Istri yang tak dianggap, bagian 16. Nona, papa Anda menunggu di depan, kata Lasmi, ART-nya setengah membungkuk. Lucy mendesah malas. Oke, aku ke sana. Dengan langkah ringan, ia berjalan menuju ruang tamu. Begitu melihat sosok ayahnya, matanya langsung menyala. "Pah, mana tas pesanan aku?" Suaranya antusias, nyaris seperti anak kecil menagih permen. Riko menatap putrinya dengan helaan napas berat. "Kamu ini, papa jauh-jauh ke sini, bukannya ditanya kabar, malah tas yang dicari duluan?" "Lah, papa kan kelihatan baik-baik aja, jadi kenapa aku harus nanya?" Lucy menjawab santai, menyisir rambut panjangnya ke belakang. Riko membuka paper bag dan mengeluarkan tas Hermes warna oranye terang. Akhirnya. Lucy memeluk ayahnya, "Aku cinta papa." "Ngomong-ngomong, mama kamu kemana?" tanya Riko. "Entahlah. Papa pergi, mama juga ikut-ikutan hilang," jawab Lucy sambil mengagumi tasnya. "Bukannya bantu urus pernikahan kamu malah keluyuran gak jelas," gerutu Riko. "Oh iya Pak, aku mau nikah di Hotel Nusantara. Semua biaya dari Ricky." "Tenang," ucap Lucy penuh bangga. "Baguslah. Nanti kalau kurang papa bantuin," jawab Riko sambil menghela napas. "Bulan madu ke Paris ya, Pak?" "Bantuin dong," rayu Lucy. Riko mengusap pelipis. "Sekarang susah, nak. Proyek sepi, pengawasan ketat." Lucy tertawa kecil. "Papa kan jago, bisalah main mata sama inspektorat. Toh ini uang rakyat, siapa juga yang peduli?" Tiba-tiba, suara gaduh dari luar mengejutkan mereka. "Tuan, Tuan!" teriak satpam. Riko berdiri cepat, "Ada apa?" "Beberapa orang dari kejaksaan masuk, Pak. Mereka bawa surat penangkapan." Wajah Lucy langsung membeku. Tas mewah itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Tepat saat derap sepatu dan suara. "Bapak Riko Ardian, Anda ditahan atas dugaan korupsi dana pertanian negara." "Lepaskan saya. Saya belum tentu bersalah," teriak Riko saat dua petugas membawanya keluar rumah. Wartawan mulai berdatangan, kamera menyala, mikrofon diarahkan. "Pak Riko, benarkah Anda terima suap proyek pupuk?" Lucy berdiri terpaku di depan pintu, tubuhnya menggigil. "Papa, ini apa? Mereka bohong kan?" Riko menoleh, wajahnya kusut. "Maafkan Papa, Luz. Papa cuma mau kamu bahagia. Jangan pergi, jangan." Lucy berlari, menarik lengan ayahnya, tapi petugas mendorongnya perlahan. "Maaf, Nona. Kami harus jalankan tugas." Pintu mobil terbanting, borgol di tangan Riko memantulkan cahaya mentari. Lucy jatuh terduduk di aspal, tubuhnya gemetar, wajahnya hancur. Tas Hermes yang tadi ia banggakan kini tergeletak kotor di tanah. Dan bersama ayahnya, harga diri dan gengsinya ikut dibawa pergi. Sementara itu di kantor Ricky menatap layar laptopnya dengan mata merah dan kantuk yang hilang sejak semalam. File transfer senilai 300 juta rupiah sudah siap dikonfirmasi. Jari-jarinya menggantung gemetar di atas mouse. "Astaga, masa aku harus korupsi?" bisiknya lirih nyaris tak terdengar. Hati kecilnya berteriak menahan, tapi tekanan dari luar tak kalah keras. Ia merasa seperti tercekik antara gengsi dan nurani. Ponselnya tiba-tiba berdering, layar menunjukkan nama, Lucy. Ricky mendengus pelan, "Pasti minta duit lagi," gumamnya. Tapi panggilan tak juga berhenti, akhirnya dengan malas ia mengangkat. "Halo? Ki, aku udah booking Hotel Nusantara, sekarang aku butuh DP-nya. 150 juta, hari ini juga." "Loh, kok di Hotel Nusantara? Itu kan hotel mahal banget, Luz." "Di hotel biasa aja lah," jawab Ricky kaget. "Kamu gila, ya?" Suara Lucy meninggi. "Ayahku itu tamunya pejabat semua. Masa kita nikah di Hotel Melati? Tapi aku nggak sanggup, Luz, mahal sekali di sana." "Tenang, Ki.
Papa akan bantu. Tapi uangnya aku yang kelola biar rapi, ucap Lucy cepat meyakinkan. Enggak bisa. Ibuku juga mau pegang dana pernikahan kita, katanya dia lebih ngerti cara ngatur anggaran. Lucy tertawa sinis di ujung telepon. Ricky, kamu mau tanggung jawab kalau acaranya berantakan? Emang ibumu tahu siapa aja yang bakal datang? Gimana nyambutnya? Ricky terdiam. Nanti banyak pejabat tokoh penting bahkan relasi proyek. Ini bukan cuma pesta, Ki. Ini langkah naik kamu. Kalau berhasil, perusahaan bakal tergantung sama kamu. Kamu bisa dapat penghargaan, naik jabatan, bahkan mungkin jadi direktur. Ricky menghela napas, pandangannya kosong. Tapi bayangan mulai berkelebat di kepalanya. Dirinya turun dari mobil mewah dikawal bodyguard. Disambut tamu dengan tepuk tangan, semua mata memandangnya kagum. Investasi jangka panjang, bukan pemborosan. Baiklah, katanya pelan. Mana nomor rekening hotelnya? Aku transfer sekarang. Kalau kamu transfer langsung, gak ada potongan. Aku dapat harga setengah karena manajer hotelnya relasi ayahku, jadi harus lewat aku. Ricky mengernyit, main belakang? Ya ampun, Ki. Dunia kerja tuh semua main belakang. Cepat ya, ini tanggalnya bentrok, kalau nggak dibayar sekarang, bisa diambil orang. Ricky menggigit bibirnya. Detik-detik terakhir nuraninya berteriak lagi, tapi bayangan kekuasaan dan kehormatan lebih kuat. Ia menarik napas panjang, lalu mengetik jumlah transfer, tangannya masih gemetar. Udah aku transfer, katanya akhirnya. Goodbye, suara Lucy terdengar puas. Dan malam itu, satu klik kecil di laptop mengubah jalan hidup Ricky, dari pegawai jujur jadi pelaku penggelapan dana. Dasar lelaki bodoh, gumam Lucy penuh geram, berdiri di tengah kamar mewahnya yang mulai terasa dingin. Rumah ini akan segera disita, dan ibuku cuma peduli sama berondong barunya. Aku nggak punya pilihan. Ia menatap langit-langit kamar mewah, tapi sebentar lagi hanya tinggal kenangan. Bibirnya tersenyum miring. Ricky harus dimanfaatkan, biar dia tanggung semuanya. Nanti bilang aja uangnya hilang, terus nikahnya di rumah dia yang sederhana itu, bisiknya pelan nyaris licik. Lucy menarik napas dalam, aku harus selamat apapun caranya. Kalau perlu, pakai cinta palsu sebagai senjata. Pak Ricky, penempatan Anda ke Surabaya dipercepat. Lusa Anda harus sudah berangkat, tiket pesawatnya sudah kami siapkan, ujar Siska dari bagian akomodasi perusahaan, nada suaranya formal dan tegas. Ricky yang baru saja duduk di ruang kerjanya mengernyit. Loh, kok mendadak banget? Karena ada proyek penting yang perlu Anda tinjau langsung. Perintah dari direksi, jelas Siska tanpa banyak basa-basi. Ricky menghela napas dalam, ya sudah kalau memang harus begitu. Siska membuka catatannya lagi. Oh ya, Pak. Tadi bagian keuangan juga menitip pertanyaan. Dana operasional sebesar 150 juta, dicatat keluar dari akun Anda. Untuk keperluan apa, ya? Ricky menegang. Meski AC menyala, keringat dingin mulai muncul di pelipis, ia menelan ludah berpikir cepat. Itu, saya transfer dulu ke rekening calon istri saya. ATM-nya rusak, dan butuh dana cepat tadi pagi, sementara aja. Siska tampak tidak puas tapi mengangguk. Baik, Pak. Tapi tolong segera perbaiki laporannya, audit internal awal bulan depan. Iya, saya urus, jawab Ricky berusaha tenang. Begitu Siska pergi, Ricky langsung mengambil ponsel dan menghubungi Dodi. Bro, Siska nanya soal uang 150 juta, gua harus gimana? Dodi terdengar kesal. Ya ampun, lu ini bego banget sih, ngapain jawab jujur ke Siska? Dia bukan bagian keuangan. Lu kepala cabang, Rick, tegas dikit napa? Gua takut, ini serius. Serius apanya? Lu pikir kepala cabang lain suci semua? Santai aja. Yang penting alur dan laporan jangan timpang, sisanya gua yang bersin. Ricky menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Tapi beneran aman, kan? Aman. Dan ngomong-ngomong, gua butuh cash 20 juta sore ini, kita ketemu di kafe biasa. Duit lagi? Lu jangan banyak tanya,
Lu udah main di kolam yang sama. Kalau nggak mau tenggelam, ikut irama arusnya. Gua takut, duh. Dodi tertawa sinis. Lah, terus kenapa kemarin lu transfer ke rekening Lucy? Ricky terdiam. Lu tahu? Gue bagian keuangan, bro. Semua aliran dana perusahaan pasti gua tahu. Lu pikir gua buta? Tapi tenang aja, semua bisa gua beresin. Ya udah, lu atur yang rapi jangan sampai gua kena. Tenang, yang penting lu jangan goyah, mainkan peran lu dengan tenang. Sambungan terputus, Ricky menjatuhkan tubuhnya ke kursi, tangannya gemetar. Baru kali ini dia menyentuh dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Lama dia menatap layar laptop, hatinya berkecamuk. Lalu dia meraih ponsel dan menekan nama, Lucy. Nada dering belum selesai, suara Lucy langsung terdengar. Sayang, kenapa? Lucy, aku harus pindah ke Surabaya, lusa berangkat. Hah? Serius? Terus pernikahan kita gimana? Kita harus tunda dulu, atau kita bicarakan ulang. Uang kemarin aku perlu ambil lagi untuk kebutuhan mendesak. Sunyi, Lucy terdiam beberapa detik sebelum suaranya naik. Kamu gila ya, Ki? Uang itu udah aku pakai. Undangan udah aku sebar, catering udah dibayar DP. Lus, tolong ngerti posisi aku, ini darurat. Audit mau masuk, kalau ketahuan aku bisa kehilangan jabatan dan semuanya. Terus aku harus gimana? Malu ini. Semua orang udah tahu kita mau nikah. Makanya kita tunda, kita atur ulang. Gak bisa. Kalau kamu tarik uang itu, berarti kamu gak niat nikah. Lucy, Ricky, kamu bilang aja ke bagian keuangan kalau uangnya cuma dipakai sementara. Nanti diganti, ucap Lucy santai lewat telepon. Tenang aja, tamu undangan nanti banyak yang kasih amplop tebal. Ingat, yang datang itu pengusaha, pejabat, orang-orang penting. Tapi Lucy, ini uang perusahaan. Bahaya kalau ketahuan, jawab Ricky pelan tapi cemas. Kamu justru harus jujur. Orang jujur disayang bos, kan? Kata Lucy tetap tenang. Bilang aja uangnya dipakai untuk resepsi, dan kamu menikah dengan anak pejabat. Itu malah jadi investasi. Percaya deh, posisi kamu di perusahaan bakal makin kuat. Ricky terdiam. Kata-kata Lucy masuk akal, tapi hatinya masih gelisah. Ya sudah kalau begitu, tapi kamu harus pastikan, uang ini benar-benar bisa kembali, ucap Ricky akhirnya. Pasti, aku yang urus semuanya, jawab Lucy cepat. Sambungan telepon terputus. Ricky menatap layar laptop di depannya, namun pikirannya entah kemana, ia tahu langkah ini berisiko. Tapi tekanan, gengsi, dan ambisi telah menutupi suara hatinya. Mudah-mudahan benar bisa kembali, gumamnya pelan. Sementara itu di rumah mewah milik keluarga Rico, Lucy tengah bersiap-siap di kamar. Ia memasukkan beberapa pakaian ke koper kecil dan mengenakan kacamata hitam. Luna, ibunya Lucy muncul dari pintu dengan wajah kesal. Lucy, gimana ceritanya ayahmu bisa sampai ketahuan korupsi? Bentaknya. Lucy menoleh dengan malas. Kenapa malah nanya ke aku? Mama sendiri juga hidupnya kebangetan mewah. Papa itu stres ngurus gaya hidup mama yang gak pernah cukup. Apa kamu bilang? Luna melotot. Siapa yang dulu bantu kamu keluar dari tahanan waktu kamu ditangkap di Singapura? Hah? Siapa yang bayar pengacaranya? Aku sama papamu habis ratusan juta. Lucy mendengus, menutup koper dengan kasar. Udahlah, besok rumah ini disita, mau tinggal di mana juga belum tahu. Mau pergi kemana kamu? Tanya Luna tajam. Itu bukan urusan mama, jawab Lucy dingin lalu berjalan keluar kamar tanpa menoleh. Lucy! Teriak Luna, tapi anaknya sudah pergi. Dengan panik, Luna berlari ke kamarnya. Ia membuka brankas dan mulai mengamankan perhiasan satu persatu ke dalam tas tangan. Wajahnya tegang, napasnya berat. Di antara kemelut itu, tak satu pun dari mereka memikirkan Rico, sosok yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Kini ditinggal, terlupakan seolah tak pernah ada. Lucy memesan taksi online dan meluncur menuju apartemennya. Sepanjang jalan ia diam, wajahnya muram.
Namun begitu tiba di depan unit apartemen amarahnya langsung memuncak. Di pintu tertera tulisan besar, bangunan ini disegel oleh kejaksaan, sebagai barang bukti tindak pidana korupsi. Astaga! Sial! Geram Lucy, menghentakkan kakinya, harus kemana aku sekarang? Bersambung.